Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu hari ini untuk market review tanggal 18 Februari 2021. Senang sekali ya. Saya harap saya menjumpai Bapak Ibu dalam kondisi sehat semua dan yang pasti profit ya. Beberapa hari ini, seperti Bapak Ibu ketahui, marketnya super bikin galau, khususnya di 2 hari ini. Tadi pagi kita sudah cukup berbahagia, sempat happy semua, karena sesuai dengan prediksi kita sebelumnya kalau IHSG kita berharap tertahan di level selendang. Tadi pagi sempat hijau, kita udah happy, benar-benar mantul di atas selendang, tapi ternyata penutupan koreksi. Good news-nya adalah IHSG masih di areal selendang. Nanti saya akan mereview ya untuk perdagangan hari ini. Sebelumnya, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat kinerja kita, yaitu saya memberikan rekomendasi tanggal 5 Februari 2021 ya, selang 2 minggu dari hari ini. Dan bagaimana kinerjanya, rekomendasi kita bagaimana ya. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Ini kita tanggal 5 Februari kita memberikan rekomendasi yaitu SRIL, Tower, TTRA, TCPI, dan BBTN. Nah, bagaimana kondisi per hari ini? Sudah profit berapa persen sih? Kenapa sih saya mau bawakan ini? Karena saya lihat kita ngukur kinerja 2 minggu itu cukup relevan ya. Dari pertengahan, dari awal Februari sampai pertengahan Februari ini. Kira-kira 2 mingguan. Kenapa nggak ambil yang sebelum-sebelumnya? Yang sebelum-sebelumnya saya juga bisa ambil sih. Yang tanggal 3, tanggal 2, dan tanggal 4. Tanggal 4 malah lebih spektakuler ya. Kalau ada rekomendasi kita di WIM ya, sempat naiknya luar biasa. Saya ambil yang tanggal 5, saya mundur karena persis di harinya ini ya. 2 minggu dari hari ini. Coba kita lihat SRIL-nya. Bagaimana kondisi ini SRIL? Oke, ini dia SRIL. SRIL kita, kalau Bapak Ibu beli sesuai rekomendasi kita di tanggal 5 Februari, kalau Bapak Ibu punya yang namanya trading system, maksudnya metode, atau Bapak Ibu mengenali metode trailing stop ya. Nah, SRIL ini sudah kena trailing stop kita di level 262, yaitu profit 6,5% ya. Itu menarik sekali. Kita target sampai T2 sebenarnya, tapi ternyata dia nggak mampu naik sampai T2 dan dia koreksi. Ketika dia koreksi, dia turun. Nah, kena taking profit di level T1 ini, 262. Jadi profit 6,5%. Itu tuh SRIL. Terus kedua adalah Tower. Nah, Tower ini beruntung ya, nyampe targetnya di T2. Jadi kalau beli di tanggal 5, sorry. Oh, ternyata Tower cuma mentok di T1 saja. Ya, Tower mentok di T1. Jadi ketika dia naik nggak mampu, turun dan kena T1. Tapi Tower ini good news-nya adalah hari ini dia rebound lagi. Jadi sebenarnya posisi Tower itu belum kena taking profit. Jadi ketika dia rebound, ini mungkin saya bisa hilangkan dulu. Ketika dia naik, ini kan naik turun begini ya, ini belum kena target. Jadi walaupun sudah kena T1, tapi kita kan bermain dengan trailing stop. Kalau kita bermain dengan trailing stop, ini belum kena target. Karena ketika kita beli di sini, ini masih di harga modal, yang mana belum kena stop loss ya. Trailing stop berlaku kalau sudah hit target dan dia naik dan dia gagal. Tapi ini kan belum sempat. Dia waktu ini masih swing cepat aja. Jadi kita belum sempat taking profit di T1. Nah, ketika saat ini harusnya ini masih di porto Bapak Ibu dan posisinya masih berjalan sesuai trading plan.
Nah, ini kita lihat ya kinerja tower. Tapi kalau beli di level ini sampai di sekarang, ini kita udah mengantongi profit floating 3,3%. Itu di emiten tower. Terus kedua ada di CTRA. Wah, CTRA ini menarik banget ya, menarik banget karena ini yang saya bilang tadi ya. Ketika kita sampai T1, ternyata kan belum kena ke trigger taking profit. Nah, dia naik, dia turun, dan kemudian dia balik lagi, ini kena hit target di T2. Jadi profit 11,7%. Dan ini luar biasanya lagi adalah benar-benar dia tertingginya hari ini di 1150. Jadi CTRA benar-benar hit target di T2 ya, luar biasa sekali. Kemudian ada TCPI. TCPI lebih amazing, sedikit lebih amazing lagi. Karena apa? Nyampainya T3 bahkan ya, dia naik. Nah, ini sedang floating profit 14,6%. Belum kena trailing stop ya, belum kena trailing stop, belum kena level jual. Jadi masih aman. Ini masih floating profit dan kedepannya berpotensi ke naik lagi, lanjut lagi. Buat yang belum punya, silakan kalau mau beli nawar di areal ini, areal T2 ini. Tapi kalau sudah punya, kalau ketemu level ini jebol ini, kita jual dulu ya, posisi profit 9,8%. Kalau mau di level ini mau jualan dulu boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Nanti kita serok lagi di areal ini. Jadi itu pola. Kalau kita tradingnya runut ceritanya ya, trading runut ceritanya, dan posisinya money management, risk management kita sudah terapkan, dan pakai trading plan, wow, itu akan baik sekali ya. Terus selain TCPI ada BBTN. Ini juga menarik nih BBTN untuk studi. Ini kita studi ya. Studi mempelajari pergerakan historical, mempelajari pergerakan sebelumnya. Ini sering sekali saya bawakan di ulasan saham. Yang saya lakukan ini sering periodik saya berikan di ulasan saham. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau belajar saham dan belajar dengan pergerakan market real, silakan bergabung bersama kami. Kita setiap hari kita melakukan evaluasi ya, melakukan evaluasi berdasarkan kinerja harian, mingguan, bulanan ya. Kalau mingguan dan bulanan kita ulas di akhir minggu biasanya. Ya, kembali lagi ini BBTN. Kalau Bapak Ibu beli di tanggal 5 Februari, ini bahkan sempat bikin galau ya. Koreksi dulu, tapi selama trade stop loss kita belum kena ya, bahkan di sini kita bisa buy on weakness di level ini ketika dia mulai mantul ya. Di sini mantul kita buy on weakness, kita kan belinya tadinya di sini di level 17890. Kita di sini average down bisa beli di 1760-an. Yang mana artinya ter-average ya, ter-average rata-rata di bawah, modal bawah lebih murah. Dan ini sekarang dia naik, sudah kena T1, mau nyampe ke T2, dia belum sampai, dia koreksi dulu. Nah, ketika koreksi, biasanya kalau yang ini, kita sudah kena trailing stop. Profit di level mungkin sekitar 4-5%-an. Saya nggak tahu, kalau beli di sini, tentu saja average-nya di bawah ya. Kalau beli di level ini, average-nya pasti turun. Dan profitnya sekitar 4-5%-an. Kalau belum taking profit di level ini, kita tunggu lagi untuk buy on weakness di sini. Jadi itu enaknya kalau trading berdasarkan money management, punya strategi yang tepat ya. Jadi ketika dia koreksi kita masih bisa beli lagi. Kenapa saya ungkap strategi ini di hari ini ya? Dan kenapa saya ulas emiten ini, pergerakan ini? Karena saya tadi udah ada kasih beberapa contoh ya. Contohnya kalau nggak salah di CTRA atau di Tower, saya lupa, dan BBTN ini untuk strategi buy on weakness. Karena di hari-hari ini marketnya bikin galau Bapak Ibu ya. Marketnya bikin galau dan banyak yang merasa, aduh coba saya taking profit di atas, coba begini, coba begitu. Nah, kalau kita sudah punya trading system yang sudah punya level target yang sudah kita tentukan sebelumnya, kita kadang-kadang kan kita merasa, oh saya jangan taking profit dulu, taking profit saya targetnya sudah jelas di sini.
taking profit-nya targetnya sudah jelas di sini. Nah, ketika dia berjalan mengarungi ombak ya, kita berselancar ya. Nah, penting sekali kita untuk tahu strategi di tengah-tengahnya. Ini kita harus ngapain sih? Buy on weakness kah, average down kah, atau buy on breakout kah, average up dan sebagainya. Nah, itu harus tahu, dan itu pentingnya punya trading plan. Penting punya pencatatan. Ya, kalau punya pencatatan yang baik, yang rapi, kita tradingnya akan jauh lebih mateng, lebih mantap. Dan satu lagi tips dari saya adalah dengan begini kita jadi lebih disiplin. Apa-apa pengen belanja, apa-apa pengen belanja. Nggak gitu. Kita jadi fokus sama emiten-emiten yang memang sudah ada di dalam porto kita. Jadi kita di sini trading itu disiplin dengan apa yang sudah ada di sini ya. Jangan rumput tetangga lebih jauh. Contoh, saya lagi trading BBTN nih, mamanya nih. Oh, lihat sebelah. Oh, sebelah enak banget. Trading TCPI naik terus, nggak ada koreksi-koreksinya. Ini saya BBTN bikin galau aja. Wah, kalau memang nggak nyaman dengan BBTN, mau dijual, mau pindah, nggak apa-apa. Dengan catatan, sudah punya target. Sudah punya saham yang dibidik. Tapi kalau belum punya, jangan apa-apa mau beli. Semua mau dibeli. Oh, sana beli ini, ikut. Sana beli ini, ikut. Akhirnya apa? Portonya jadi rame, gado-gado. Isinya ada 20 saham, 30 saham. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau trading saham dengan baik dan benar, saran saya maksimum 5 emiten saja. Kalau Bapak Ibu memang rasa contoh di BBTN ini ya, contoh, aduh saya kok galau ya, yang lain kok bisa terbang terus ini malah koreksi. Ya, kalau memang mau jual rugi di sini, selama Bapak Ibu sudah ada memang mau pindah saham dan sudah target, ya udah jual aja atau jual sebagian. Nanti kalau dia terbang, kita buru-buru entry lagi. Tapi kalau kan kemarin saya sudah ulas pemilihan cara memetakan karakter profil resiko Anda ya, resiko yang agresif kah, moderate kah, atau konservatif. Nah, jadi dari situ kelihatan. Nah, kalau yang konservatif mungkin bisa cenderung trading lebih slow ya. Kalau contoh di BBTN, ya BBTN aja gitu, nggak pindah-pindah. Kalau umpamanya dia di-Sril, ya di-Sril aja, nggak pindah-pindah gitu. Nah, kalau yang agresif semuanya mau, ini mau, itu mau. Itu salah satu cara memetakan profil risiko ya. Atau kalau nggak yang moderate dibagi. Ya, untuk saya untuk invest saya di BTN. Saya untuk yang ini di trading di emiten lain. Jadi punya porsi sendiri-sendiri. Dia bisa membagi porsinya. Nah, itu pentingnya. Jadi ini berseri ya, dari yang kemarin dan hari ini. Jadi kita selalu bikin satu cerita yang kesinambungan sehingga Bapak Ibu bisa dapat inti sarinya, bisa belajar. Jadi video saya itu enak untuk dinonton ulang-ulang. Kemarin, hari ini, nanti besok kita bikin satu rangkaian cerita. Materi-materi pembelajarannya ada ceritanya. Jadi Bapak Ibu setiap hari bisa belajar sesuatu. Apa yang kita pelajari dari pergerakan market hari ini. Oke? Ya, itu dari contoh pergerakan saham ya. Dan kita akan masuk ke market review. Hari ini bagaimana kondisinya ya, kondisi hari ini. Kondisi hari ini composite. Nah, ini composite hari ini. Hari ini bikin galaunya, kenapa bikin galau? Bapak Ibu lihat tuh. Bener-bener nyentuh target. Kacau banget ya sih. Lagi-lagi tadi saya ada yang japri, "Pak, jangan gambar-gambar garis deh, Pak." Kenapa? Itu loh, garismu itu loh katanya gitu. Menghalangi pergerakan candle. Buset, dikira saya dukun kali. Ya, tapi ya ini ngomong bercanda ya, ngomong bercanda. Saya tadi satu hari ini saya sibuk, saya harus buat konten ya. Saya buat konten untuk bersama, saya punya program baru ya bernama Tekon itu. Partner saya bikin suatu platform baru ya. Dan kita bikin konten di situ dan nyaris nggak sempat bikin ini trading saya santai, slow. Beli, bikin trading plan,
action. Bikin beli trading plan, sesuai trading plan, action. Nyaris nggak tambah yang baru dulu. Makanya saya hari ini, tadi saya bikin pembelajarannya juga kan. Saya tadi bikin pembelajaran. Jadi pentingnya kalau umpamanya kalau kita udah punya trading plan bagaimana? Ya udah ikut aja trading plan gitu kan. Jadi kan tadi kan kayak contoh BBTN gini kan. Kalau buat saya ikut aja, saya sudah beli di sini umpamanya target di sini ya ketika sampai di sini saya buy on weakness, naik beli lagi. Contoh ada kayak BRPT. Nah, kalau kayak begini saya udah enak aja. Range-nya masih di range ini, ketika dia koreksi, saya manfaatkan untuk buy on weakness. Ketika dia rebound, saya masih dapat profitnya lagi ya. Jadi tradingnya santai. Jadi kalau ada level-level support ini udah enak banget ya. Jadi kita udah tahu resiko kita seberapa sih. Umpamanya saya bisa ngukur dengan yang saya ukur adalah kerugiannya justru. Saya lihat, kalau saya di sini posisi di sini minus segini, saya rugi segini. Kalau ini saya minus segini, rugi segini. Saya melihat kalau umpamanya saya nggak siap dengan ruginya itu, saya kurangin muatan dulu. Kira-kira level bakal kerugian berapa yang saya toleransikan. Nah, itu juga salah satu strategi yang perlu diperhatikan ketika trading. Dan ketika memaintain saham, ya, memaintain portofolio, jadi nggak galauan, karena kita udah siap dulu dengan kerugiannya. Jadi, kayak komposit hari ini kan bikin galau banget nih. Balik lagi ya. Ini kan bikin galau banget ya. Ketika sampai sini dia ini malah koreksi. Tapi kalau saya bilang masih ya selama dia bergerak masih di range-nya ini, nih range ini range magic, range ajaib. Ya dia bergerak aja dulu ya. Saya berharap dia tidak jebol ini. Kalau dia jebol ini, saya akan lihat emiten-emiten saya, saham-saham yang saya punya yang terkorelasi langsung dengan IHSG. Apa aja sih? Biasanya itu adalah pemegang market cap besar. Saya akan lihat di porto saya ada BRI nggak, di porto saya ada BCA nggak. Kalau nggak ada, saya duduk manis, saya tenang-tenang, saya lihat. Berikutnya, kinerja saya sama IHSG bagaimana? Anomali kah, berlawanan, atau searah? Kalau IHSG merah, dia ikut merah. Kalau IHSG naik, dia ikut naik. Atau anomali, IHSG merah, dia malah naik. Atau ketika IHSG naik, dia malah turun. Tinggal lihat. Dan salah satu cara lihatnya dari mana sih? Dari sektoral, Bapak Ibu. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk melihat sektoral. Dan hari ini walaupun marketnya bikin galau begini, asing membukakan net buy loh. Hari ini asing membuka net buy 213,3 miliar. Artinya, kalau asing, seperti saya bilang kemarin, kalau candle merah, belum tentu ada yang jualan. Biasanya merah bikin galau. Volumenya kita lihat, ternyata volumenya rendah. Dan transaksinya apalagi? Transaksinya di bawah rata-rata banget. Transaksi rata-rata 20 harinya 500 triliun. 15 triliun, 15,158 triliun. Sedangkan hariannya, hari ini cuma 11,89 triliun. Jadi, menurut saya itu berkurang banget ya. Ketika marketnya lagi slow down kayak begini, transaksinya berkurang. Artinya apa? Orang belum tentu banyak yang jualan, belum tentu banyak yang trading. Jadi tenang-tenang aja Bapak Ibu yang masih punya porto. Nggak usah khawatir. Kita tinggal manage aja. Yang penting punya peluru, yang penting punya dana untuk beli. Tapi pastikan belinya jangan ketika dia turun beli. Kecuali dananya unlimited ya. Saran saya tunggu sampai dia di bottom. Jadi sebelum waktu dia turun kita nggak usah ngapa-ngapain, duduk diam aja, liatin aja dia turun. Begitu dia turun, kalau nggak mau cut loss loh ya. Kalau saran saya sih, Bapak Ibu harus tentukan level cut loss-nya. Ketika turun terlalu jauh ya harus di cut loss. Gunanya apa? Cut loss itu. Gunanya supaya Bapak Ibu punya uang, punya uang fresh yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk beli buyback di bawah, di harga yang lebih murah. Sehingga ketika dia naik, Bapak Ibu setidaknya dapat selisihnya dan kerugian Bapak Ibu jadi berkurang. Itu penting ya. Jadi bukan diikutin terus, dia turun beli. Bukan, strateginya bukan begitu. Salah kalau strateginya begitu. Kita kecuali Bapak Ibu punya dana yang unlimited. Kembali lagi. Berarti Bapak Ibu sekarang kalau posisi seperti ini dan kepengen trading, lihat kinerjanya IHSG turun, kita harus lihat sektor mana
saham mana yang bergeraknya anomali terhadap IHSG. Apa yang dimaksud anomali? Bergeraknya berlawanan arah dengan IHSG. IHSG turun, dia malah naik. IHSG naik, dia malah turun. Tapi yang kita cari yang naiknya aja, ya. Oke. Kita coba cek secara sektoral. Sektoral apa aja yang bergeraknya anomali terhadap IHSG. Kita coba cek sektor agri. Agri juga koreksi, tapi dia tertahan. Kabar baiknya dia ada di level support. Jadi kalau emiten-emitennya yang ada di level support, Bapak Ibu boleh belanja, berharap ketika dia naik, kita bisa dapat manfaat, bisa ikut momentumnya. Dan apakah agri ini sejalan apa berlawanan ya? Kalau saya lihat dia sejalan. Kenapa? Karena candle-nya juga ikut-ikutan merah. Walaupun merahnya mungkin merah tipis, nggak sedalam IHSG. IHSG hari ini kan cukup dalam nih. 0,44 ya, minus 0,4. Sedangkan ini agri minusnya 0,26. Jadi ya nggak terlalu, ya merah tapi nggak terlalu signifikan. Karena dia juga mungkin ngikut harga komoditinya juga, yang mana menurut saya harga komoditinya juga pada dasar lagi tren naik, cuma sedang koreksi. Itu aja. Terus selain agri ada basic industry. Wow, ini malah minus 2,25%. Artinya apa? Ini jadi pemberat indeks. Saya curiga jadi pemberat indeks hari ini. Sektor basic. Berarti IHSG merah, dia merah lebih dalam. Nah, kalau gitu gimana? Ya, hindari dulu sektor basic. Karena merahnya terlalu dalam. Seperti itu kira-kira ya. Maksudnya kalau buat besok, untuk perdagangan besok ya, kita jangan masuk di sektor basic gitu. Bagaimana sektor yang lain? Coba consumer. Wow, consumer minus 0,86. Ini juga lebih dalam lagi dari IHSG. Jadi, hindarin. Gampang kan? Artinya besok jangan cari saham ini, karena dia masih jadi pemberat indeks. Terus, finance dulu deh. Minus 0,4, sedangkan IHSG 0,44. Ya, ini berarti sejalan ya. Konvergen berarti. Terus habis finance ada infrastructure. Kalau ini galau ya, dia berjalan sideways. Nggak terlalu, ya termasuk sejalan seiringan ya. Konvergen sih masih ini. Terus kemudian mining. Nah, mining anomali. IHSG merah, dia hijau. Artinya apa? Boleh dicermati Bapak Ibu untuk mining perdagangan besok hari. Tadi pagi saya ada rekomendasikan TINS ya tadi pagi. Oke. Terus kemudian selain mining ada miscellaneous industry. Ya, miscellaneous industry ini sejalan ya, dan tapi walaupun gitu merahnya juga, oh ya, lumayan nih, merahnya cukup dalam. Terus kemudian apa lagi? Habis miscellaneous industry, trade. Wow, ini juga anomali, walaupun bikin galau, tapi setidaknya steady dia, hijau. Properti minus 0,24. Ya, nggak terlalu ngikutin, tapi kelihatannya lumayan dia. Merah juga. Jadi ada dua sektor yang di sini anomali, yaitu mining dan trade ya. Jadi silakan Bapak Ibu cermatin saham-saham apa aja nih yang untuk perdagangan esok hari. Cuma pertanyaannya adalah begini. Tadi banyak yang bilang, "Pak, ini kok gimana sih? Bukannya BI rate turun ya, jadi 3,5%. Ini kok malah koreksi." Nggak salah nih. Kalau saya bilang kita manfaatin saja. Bapak Ibu tahu kan kalau dengan turunnya IHSG dan turunnya bunga, kira-kira korelasinya apa nih, yang saham-saham apa yang dapat manfaat dari turunnya suku bunga. Nanti ketika dia IHSG koreksi dan emiten-emiten ini juga ikutan koreksi,
Saya pikir ini kena sentimen aja. Jadi tinggal Bapak Ibu belanja aja. Belanja dan berharap nanti ketika beli di kala dia koreksi, ini momentum baliknya juga cukup baik. Dan dengan turunnya suku bunga biasanya yang diuntungkan nih biasanya adalah eh, perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan contoh kredit ya, apa aja kredit mobil ya. Kalau suku bunga turun, otomatis kredit juga biasanya juga ngikutin sih biasanya. Apalagi ada insentif-insentif yang kemarin ada PPNBM ya. Itu sih sudah pricing, sudah masuk, udah nggak bisa dibahas lagi dah. Tapi kalau kayak kredit rumah, nah ini juga menarik nih kredit rumah nih. Dengan turunnya suku bunga, berarti jangan-jangan kredit rumah juga turun nih. Waduh. Nah, cuma yang agak terkena imbas yang dengan turunnya suku kredit diharapkan naik juga ya permintaan. Nah, mungkin tadi saham seperti BBTN mungkin bisa menjadi sesuatu yang baik ya dengan turunnya suku bunga KPR, permintaan naik, jadi BBTN akan ikut kinerjanya juga ikut membaik. Terus kalau gitu apa? Sektor apa lagi? Ayo, kalau bulan KPR. Tentu saja properti itu sendiri. Nah, dan harus dilihat emiten mana yang paling empuk, maksudnya punya market yang banyak yang berhubungan dengan sensitif dengan isu KPR ini. Nah, biasanya ada beberapa emiten. Nanti salah satunya tadi yang saya sudah sebut tadi ya, CTRA ya, itu juga bagus tuh. Terus Sumarkon itu juga oke, silakan dicermati ya. Nah, itu udah dua tuh, udah rekomendasi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Saya akan berikan 5 rekomendasi lainnya untuk perdagangan esok hari. Dan untuk itu, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya sehingga ketika saya upload video-video baru, Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya. Dan satu lagi, kalau Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik dari video-video saya, jangan lupa untuk beri jempol ya. Dengan begitu Bapak Ibu sudah berkontribusi mendukung channel YouTube Minus Stocks Indonesia untuk menjadi berkembang lebih baik lagi. Dan saya minta Bapak Ibu juga dukung kami dengan membantu kami untuk share link-link mempromosikan channel YouTube ini. Oke? Ya, saya akan bawakan 5 saham untuk perdagangan esok hari. Kira-kira apa aja sih? Ya, seperti kita bilang ya, nggak serta-merta ketika kita rekomendasikan besok langsung terbang. Biasanya dia butuh waktu beberapa hari. Kayak tadi, saya kasih yang tanggal 5 Februari, persis 2 minggu kemudian hari ini, dan kinerjanya baik ya. Jadi, nggak bisa kita ukur langsung day by day per hari gitu. Kecuali Bapak Ibu mau trading, ada rekomendasi lain yang biasanya kita jalan trading itu di VIP ada kita sebut alert ya. Jadi itu otomatis setiap setengah jam atau setiap jam dia berikan rekomendasi dan itu Bapak Ibu tinggal atur strategi aja untuk beli mana yang mau untuk trading pendek. Karena itu kalau sinyal alert itu berlaku sinyal hari itu aja, kecuali nanti kalau kita mau lihat di penutupan, kita mau lihat, oh saya mau buat trailing stop, saya mau buat trading target lanjutan, silakan ya. Tapi kalau udah profit ya udah, jual aja dulu, karena besok bisa saja dia berubah lagi ya. Oke, kita mulai dari emiten pertama yaitu AISA ya. Wah, AISA ini udah beberapa kali saya rekomendasikan nih AISA ini. Dari tanggal berapa ya? Coba saya cek dulu. AISA cukup lama saya rekomendasikan bolak-balik. Sejak tanggal 2 Februari ya, sejak tanggal 2 Februari saya sudah rekomendasikan dan pergerakannya cukup oke ya. Tanggal 2 Februari itu yang mana sih? Ini dia. Nih, tanggal 2 Februari. 2 Februari lihat kan dia turun dulu tuh, turun. Habis itu dia naik lagi. Begitu dia naik lagi, udah deh. Menarik sekali. Nah, sekarang dia lagi swing nih. Lagi swing tertahan di level ini tapi posisinya sudah bagus, sudah di atas skyline. Cermatin untuk perdagangan besok hari kalau dia candlenya biru tua silakan untuk di
ditradingkan. Kemudian selain AISA ada BJTM. Wow, BJTM menarik banget nih. Lagi sideways ya, sideways dan dia bikin candle yang cukup masif ini, candle biru tua. Besok kalau dia candle biru tua lagi, wow, ini menarik sekali untuk ditradingkan. Ini bagus ya. Pergerakannya lagi hot, termasuk yang lagi hot ya. Kemudian ada lagi dari kelompok mining yaitu DKFT. Ini menarik untuk dicermatin karena pergerakannya dia udah berapa hari koreksi dan saat ini sedang tertahan di level selendang, jadi nawar aja. Biasanya kalau kita lihat modelnya, biasanya setiap 5-6 hari dia mantul, 5-6 hari dia mantul. Tapi kita nggak tahu, who knows, besok mantul apa enggak. Kalau besok candlenya biru tua, silakan Bapak Ibu atur berkala. Ini untuk trading pendek dulu ya. Emiten ini untuk trading pendek dulu, berbeda sama yang lain. Ada emiten-emiten tertentu yang kita bisa hold, bisa untuk maintain berapa hari. Nah, ini untuk trading pendek dulu. Karena kita lihat polanya. Ketika dia naik, candlenya solid, tebal, besoknya diiringin koreksi. Ya, hati-hati. Kemudian IMAS. Wow, IMAS ini juga bagus. Kenapa IMAS ini bagus? Karena dia termasuk salah satu sektor yang kena impact positif dengan turunnya suku bunga. Dan ada juga aturan pemerintah yang memberlakukan PPNBM 0% dan dia bisa mendapat impact yang bagus juga karena kelompok pasarnya dia ada di level yang skala seperti itu. Jadi ini mungkin bisa, trennya belum selesai. Tapi hati-hati, hati-hatinya apa? Dia ada gap di bawah. Kalau besok dia bisa bikin higher high, itu baru trading buy. Kalau nggak, cermatin ini ada gap di bawah ini ya. Nah, ini hati-hati. Kalau saya lebih suka dia turun dulu. Saya beli di level ini baru kemudian dia maintain naik lagi. Itu lebih oke, lebih aman, lebih nyaman ya. Tapi saat ini saya tadi lihat, wah kok keren banget dia mantul di sini ya. Nanti coba kita lihat, bisa nggak besok dia bisa koreksi lagi apa enggak. Terus yang terakhir saya rekomendasikan adalah SAME. Wow, ini juga menarik ya. Ini sudah merah beberapa hari dan saya lihat ini sudah waktunya untuk naik lagi. Jadi besok kalau candlenya berwarna biru tua, silakan Bapak Ibu trading buy juga. Jadi ini adalah emiten-emiten yang hari ini saya lihat walaupun pergerakannya IHSG lagi merah, koreksi, kita bisa manfaatin kok untuk buy on weakness atau untuk cari momentum kapan sih dapat harga murah. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk mengerti, mengetahui kapan dan di mana best price, supportnya di mana, dan kita bisa trading dengan nyaman ya, dengan tenang. Kalau ngejar saham yang sudah tinggi, hati-hati. Biasanya kena jebakan Batman beli di pucuk ya. Ada beberapa emiten hari ini yang bikin jebakan itu. Semoga Bapak Ibu nggak kena semua ya, dan sudah sempat taking profit. Ada salah satu yang bikin galau kemarin itu Hoki. Hoki katanya bagus setelah stock split. Hari ini kok malah koreksi. ARB lagi. Waduh, bikin galau ya. Ya, harapan saya besok udah kembali lagi. Ini bikin cuma ya ngagetin, bikin shock terapi aja. Pada dasarnya Hoki masih oke kok. Dan sentimen biasanya bagus kalau dengan stock split itu saham jadi tanda kutip seakan-akan lebih murah. Dan kita berharap harganya semakin terjangkau, maka semakin banyak yang minat untuk beli emiten ini. Sebelum stock split, harganya Oki ada di level 1.300-an ya, lupa saya. Sedangkan, ya 1.300-an. Dan hari ini tadi dia di level 300-an. Ya, berarti 1/4 ya. 1/4 itu adalah rasio, menurut saya rasio ideal sih, 1/4 itu. Jangan sampai 1/10, wah itu udah nggak ideal. 1/4 itu masih ideal. Jadi nggak usah galau, nggak usah khawatir. Biasanya nanti bisa naik lagi kok. Sabar saja. Nah itu pentingnya kita punya strategi, punya pengetahuan, punya pengalaman juga. Itu gunanya di grup VIP ya. Di kami, Bapak Ibu jika galau, jika
butuh saran, butuh mentor, butuh pembelajaran, kita siap membantu Bapak Ibu. Dan kami ajak, mumpung harganya masih promo nih, ya, kita ada angpau, ada cashback bagi Bapak Ibu yang bergabung di bulan Februari ini. Dan cashbacknya lumayan loh, sebesar Rp500.000. Mantap kan? Jangan sampai ketinggalan. Dan bulan Februari saya lihat adalah bulan yang baik untuk belajar. Jadi kalau Bapak Ibu masuk bergabung bersama kami di bulan Februari itu momen yang tepat. Nanti saya berharap di bulan Maret, April, di bulan dimana dirilis laporan keuangan, wow, itu biasanya sahamnya menarik sekali pergerakannya. Disclaimer on loh ya, jangan nanti wah dihajar karena dibeli tanpa ada pertimbangan lain-lain, bahaya. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih udah nonton market review dari Winner Stocks Indonesia. Sampai jumpa semuanya. Happy profit. God bless.